selamat datang di Jakten 2023 di sesi A Lily from Makassar and Other Literary Gardens. Terima kasih sekali lagi sudah menyediakan waktu untuk hadir di sesi ini. Saya Aan Mansur, saya akan memandu sesi ini. Hari ini, sore ini kita akan berada di satu sesi di mana kita akan mengenang dan merayakan gagasan-gagasan dan kerja-kerja Lili Yulianti Farid, dan tentu saja juga ruang untuk memberi penghormatan kepada beliau. Seperti yang banyak dari kita sudah tahu bahwa Lili Yulianti Farid adalah seorang sastrawan yang ikut mendirikan Rumata Art Space dan mendirikan Makassar International Writers Festival. Dia seorang aktivis, feminis, jurnalis, dan banyak hal yang lain. Nanti kita dengarkan percakapan kami. Tapi sebelum kita sejak teman saya ngobrol ini settingnya dapur, karena kita juga nanti akan menikmati satu pertunjukan dari karya Lili Yulianti Farid. Tapi sebelumnya sejak hadirin untuk melihat ke video ke sana dulu, kita akan ada beberapa testimoni dari beberapa sahabat Lili Yulianti Farid. Silakan. Salam harapan, saya Ama Gaspar dari Banggai, Sulawesi Tengah. Saya penulis dan editor lepas, juga founder Festival Sastra Banggai. Saya meriwayatkan Lili Yulianti Farid, penulis, aktivis perempuan, dan direktur Makassar International Writers Festival. Lili telah selesai membangun taman-taman bunga. Lili berpulang 9 Maret 2023 pukul 22:44 waktu Indonesia bagian tengah. Pesan itu mengetuk pintu WhatsApp. Pesan dari Ita Ibnu yang mengabarkan kepergian Lili di sebuah rumah sakit di Melbourne, tempatnya bermukim. Lili lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia gemar menulis sejak kecil. Lili menemukan saya. Ia juga menemukan kawan-kawan saya yang lain. Barangkali perasaan ini juga mewakili kawan sesama emerging writer Makassar International Writers Festival. Berangkat dari banyak ketidakhadiran negara di Indonesia bagian timur, beberapa orang mengambil inisiatif untuk hadir. Salah satunya Lili yang menginisiasi Makassar International Writers Festival. Lili menghadirkan suara-suara dari timur dan menggemakannya di selatan Sulawesi. Sejak MIWF hadir, ada aura baru dalam sastra Indonesia. Deret nama-nama penulis yang namanya baru terdengar itu menyisip di antara nama-nama besar yang sudah lama ada. Kisah-kisah baru hadir di antara kisah yang terus-menerus dikisahkan. Bagi saya, ini adalah harapan yang lahir dari Lili. Agar keterbacaan karya dari Indonesia Timur bisa lebih banyak dan bisa diakses semua orang. Harapan Lili harus dirawat dengan serius. Ia telah mengesampingkan banyak hal agar harapan itu tumbuh menjadi suara nyaring. Ekosistem penulis Indonesia Timur semakin ramai dan mungkin ada yang menduplikasi nyala semangatnya. Jika ingatan saya tidak salah merekam, Lili mengatakan keleluasaan yang diberikan suaminya untuk terus bergerak. Kau keluar saja, menanam bunga-bunga dan membangun taman-taman. Biarkan saya di rumah kita, menghangatkan dapur dan cinta kita.
Lili memang memekarkan bunga-bunga dan membangun taman-taman lewat tangannya yang telaten dan harapannya yang tak pernah redup. Dalam sakitnya, Lili tetap merawat taman-taman yang dibangunnya. Tak bisa disangka, Makassar International Writers Festival menjadi pemantik gerakan serupa di kawasan Indonesia Timur. MIWF yang berdiri di atas fondasi kesetaraan memberi banyak ruang untuk penulis Indonesia Timur, memberi banyak ruang untuk perempuan dan juga penyandang disabilitas. Kepulangan Lili menujunya adalah kehilangan besar bagi kesastraan dan literasi. Kepulangannya adalah kehilangan besar bagi Indonesia. Warisan Kak Lili adalah harapan dan taman-taman asri yang telah dibangunnya tumbuh, mekar, dan semakin rindang. Terima kasih. Saya pertama kali mengenal almarhumah Lili Yulianti Farid ketika Ubud Writers. Tapi yang kemudian berkesan adalah ketika kami sama-sama diundang pada sebuah festival penulis di Australia, tepatnya di kota Darwin. Waktu itu saya, Mbak Lili, Muhammad Guntur Romli, dan Andrea Hirata diundang ke sana. Kami tidak sama tempat menginapnya. Jadi pada waktu-waktu luang, saya sering berkunjung ke apartemen Mbak Lili. Di sana beliau banyak bercerita tentang Makassar Writer Festival. Bagaimana beliau berjuang untuk sastra dan kepenulisan di Makassar khususnya, dan kemudian Indonesia Timur umumnya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang telah ia bangun di Indonesia Timur itu juga memberikan dampak bagi perkembangan kesusastraan di Indonesia. Bagaimana dia membuat iklim sastra dan kepenulisan, bagaimana ia membangun jaringan baik di dalam maupun di luar negeri, dan semua itu ia lakukan dengan sangat sungguh-sungguh dan penuh spirit sekali. Dan itu cerita-cerita Mbak Lili tentang Makassar itu sangat berkesan bagi saya. Untuk itu, atas kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa yang telah ditinggalkan beliau, mari kita berdoa supaya beliau diterima di sisinya dan diberikan tempat yang layak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Halo, selamat sore. Saya Madepan Pratia dari Flores. Hal-hal yang berkesan tentang Kakak Lili Yulianti Farid yang saya ceritakan adalah ada satu cerita yang sangat-sangat berkesan. Mungkin kurang lebih 2 tahun lalu di suatu sore ketika saya dan Kak Lili membuat janji untuk menelpon satu sama lain. Beliau menelpon saya jauh-jauh dari Melbourne. Saat itu saya ada di Ruteng dan kami bercerita kurang lebih hampir 1 jam. Dan satu hal yang saya ingat hingga sekarang adalah beliau mengingatkan saya untuk tetap bersemangat dengan jalan yang saat ini tengah saya tempuh atau saya lakukan bersama teman-teman di Flores. Bahwa ada orang-orang yang memang harus hadir atau mengisi panggung, tapi juga ada orang-orang yang harus hadir di belakang layar atau di belakang panggung untuk menyiapkan segala hal dan memastikan semuanya berjalan lancar. Dan posisi kita ada di situ dan kita penting. Sejak saat itu, saya memastikan diri bahwa apa yang saya lakukan saat ini mungkin belum terlihat penting, tapi suatu saat kalau saya melakukannya terus-menerus akan menjadi penting dan kemudian bisa berdampak bagi banyak orang. Dan ketika saya mengambil video ini adalah hari pertama Flores Writer Festival di tahun ketiga dimulai, dan kami sedang ada di Maumere. Saya mengenang Kak Lili bersama teman-teman juga, dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini bisa terus berlanjut dan memberi pengaruh maupun dampak yang sangat baik untuk banyak orang. Salam dari Flores dan berserta dalam damai Kakak Lili Yulianti Farid.
Terima kasih. Itu tadi dari Payakumbuh, Banggai dan Flores. Tentu saja apa yang dilakukan oleh saya memanggilnya Kak Lili, Lili di Makassar memicu dan memantik di banyak tempat, komunitas di banyak tempat untuk melakukan kurang lebih hal serupa. Sekarang ada di kawasan timur ada Festival Sastra Banggai yang sudah 7 edisi, terus ada Flores yang baru saja sedang berlangsung, akan penutupan malam ini, yang ketiga. Terus ada di Payakumbuh, sekarang ada di Sorowako dan di beberapa tempat yang lain. Dan hal-hal yang dilakukannya menginspirasi juga untuk melihat seperti yang dibahasakan oleh teman-teman tadi, ada bagaimana melihat kesusastraan menjadi satu ruang yang tidak sepenuhnya lagi bergantung kepada Jakarta. Itu yang salah satu hal yang akan kita juga obrolkan nanti. Saya tidak akan sendiri di sini, tapi saya akan ditemani oleh dua sahabat Lili Yulianti Farid yang lain. Pertama saya akan mengundang Riri Riza. Riri Riza adalah penulis dan sutradara film Indonesia yang memulai karirnya dengan Bukul Desak tahun 1998, kemudian menyutradarai film antara lain Petualangan Sherina 2000, di 2005, Pelangi 2008, dan Sokola Rimba 2013. Tahun 2011 bersama Lili Yulianti Farid mendirikan Rumah Ta'ar, sebuah di Makassar. Tahun ini ia merilis Petualangan Sherina 2. Tepuk tangan buat Riri Riza. Ya. Saya juga akan mengundang Prof. Dr. Musda Mulia MA. Beliau adalah dosen senior Universitas Islam Negeri Jakarta. Ia dikenal luas sebagai intelektual dan aktivis yang sangat kritis terhadap pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak manusiawi, terutama pada isu-isu agama. Pada 1997, ia menjadi wanita pertama yang meraih gelar doktor untuk studi politik Islam di UIN Jakarta. Disertasinya kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Paramadina pada tahun 2000. Bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Johan Effendi, dan tokoh agama lainnya, ia mendirikan Indonesian Conference on Religions for Peace. Organisasi ini adalah organisasi lintas agama yang secara aktif mempromosikan perdamaian dan menjunjung tinggi hak kebebasan beragama melalui dialog antar agama. Ia menerima International Women of Courage Award dari pemerintah Amerika Serikat tahun 2007 atas kegigihannya dalam mempromosikan demokrasi. Juga Yap Thiam Hien Human Rights Award tahun 2008 atas perjuangannya dalam mempromosikan keadilan bagi kelompok rentan dan minoritas di Indonesia. Silakan Ibu, tepuk tangan teman-teman. Karena ini settingnya dapur, jadi kita obrolannya jadi santai aja. Kami akan secara santai membicarakan. Terima kasih Kak Riri, Bu Musda, terima kasih sudah hadir di sesi sesi ini. Saya mau mulai dari Kak Riri karena kita berada di tim. Saya tahu persis bahwa sejarah apa yang dimulai oleh Lili Yulianti Farid dan Riri Riza tidak bisa kita lepaskan dari tempat ini, karena juga mungkin saya sering mendengar gitu Kak Lili bercerita tentang bagaimana beliau bertemu dengan Riri Riza di satu acara di tim dan kemudian memikirkan, mempertemukan dan merancang mimpi-mimpi untuk kembali ke Makassar melakukan sesuatu. Mungkin Kak Riri bisa cerita lebih jauh soal itu. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman, dan terima kasih untuk Jack Tent yang menyelenggarakan kegiatan ini dan juga mengundang saya untuk ikut bicara. Dan saya pikir ini sebuah momen yang penting, sangat istimewa buat kami terutama ya, yang bekerja bersama Lili dalam sekitar hampir 15 tahun sampai dia berpulang. Ya betul, tim ini karena kebetulan saya belajar di belakang
Dan pada tahun 2006 saya ditunjuk menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta untuk komite film. Saya membaca sebuah salah satu program dari teman komite teater yang mengatakan bahwa akan ada ada presentasi sastra dari Makassar di Galeri Cipta Tiga. Dan waktu itu saya langsung berpikir bahwa saya harus datang. Sesederhana karena saya pikir hubungan saya dengan Makassar, walaupun saya lahir di Makassar dan sempat tumbuh di Makassar, itu hampir seperti terputus gitu. Tentu saja kalau sekedar makan coto Makassar masih banyak gitu ya, masih sering, atau makan kue-kue Makassar itu dibikinkan ibu masih ada. Tapi apa yang terjadi dalam dunia seni atau dunia kebudayaan yang khususnya yang lebih kontemporer itu, seperti yang saya geluti film itu, saya sedikit putus hubungan. Dan ketika saya datang, saya langsung melihat satu kayak deretan penulis-penulis yang ternyata saya namanya tidak ada satupun yang saya kenal gitu. Jadi itu adalah momentum yang sangat menyenangkan karena malam itu saat duduk gitu ya presentasi tentang beberapa karya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang maju di kiri panggung membuka sajadahnya, memakai telugungnya, kemudian sholat gitu. Terus kami semua agak-agak lihat ke kiri, ini ada apa? Ada perempuan sholat tiba-tiba di kiri gitu. Dan ternyata itu adalah sebuah pertunjukan. Dan di situ saya mengenal Luna Vidya yang nanti akan memainkan salah satu cerpen dari memainkan sebuah adaptasi monolognya dari cerpen karya Lili. Dan malam itu tahun 2008, sekitar berarti 15 tahun yang lalu ya. Itu adalah pertama kali juga saya mengenal Lili. Jadi malam itu Luna Vidya mempertunjukkan sebuah adaptasi monolog dari cerpen Makun Rai yang adalah buku kumpulan cerita pendek Lili Yulianti Farid gitu. Dan setelah itu ya udah saya bicara gitu dengan kenalan dengan masing-masing, salah satunya juga Aan Mansur. Dan tiba-tiba cakrawala saya tentang sastra baru dari Sulawesi Selatan atau dari Makassar itu muncul gitu dan sangat kaya gitu ya. Makun Rai sendiri itu cerita tentang perempuan yang berada di dalam sebuah persimpangan yang sangat kritis dalam hidupnya dan gugatan gitu yang sangat kuat gitu. Dan seperti yang katakan di situ yang sejak saat itu bertukar nomor telepon. Dan saya bertemu beberapa kali, cepat sekali kami sama-sama sepakat bahwa dan ternyata Lili itu tidak tinggal di Makassar juga, dia tinggal di Melbourne. Ya dia dalam transisi pindah dari Tokyo menuju Australia untuk mengambil PhD-nya dan suaminya dapat kerja di Melbourne. Dan sudah lama tidak tinggal di Makassar, tapi Lili adalah salah satu inisiator dari kegiatan sastra dari Makassar itu. Jadi buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mendorong saya untuk berpikir bahwa saya mungkin bisa melakukan hal yang sama gitu. Mendorong sesuatu dari Makassar walaupun saya tidak harus tinggal di sana. Dan kurang dari 5 tahun, tepatnya 3 tahunan, Lili dengan semua jaringannya itu, karena kebetulan saya udah terlalu sibuk di dunia film, bisa membuka kemungkinan untuk kami mendirikan sebuah art space di Makassar. Secara bersama-sama ya, mengerjakannya betul-betul tandem berdua gitu. Kami sama-sama tidak punya kapital, tapi kami punya banyak social kapital gitu ya. Jadi kapital teman gitu ya. Ada yang punya uang, ada yang punya jaringan, ada yang punya semen, ada yang punya paving block, ada yang punya akses ke toko bangunan, ada yang punya teman arsitek dan kontraktor. Tahu-tahu kami mendirikan sebuah galeri, sebuah ruang pertunjukan multiguna di Makassar seluas kurang lebih 300 meter persegi gitu. Dan saya selalu percaya bahwa Lili ini adalah seorang yang pembujuk ya, negosiator yang luar biasa. Jadi kalau tadi teman-teman 3 testimoni itu menceritakan demikian, saya rasa ada sesuatu di atas itu yang dia miliki, yang kita semua kebetulan kalau bekerja sebagai seniman itu kurang memiliki gitu. Jadi saya pikir itu adalah cerita yang mudah-mudahan teman-teman bisa ingat gitu ya, teman-teman di dunia gerakan aktivisme
sastra bisa ingat gitu. Karena kenapa kemudian tahun 2011 tidak terbayangkan di kota seperti Makassar yang selalu sangat politis ya. Kalau teman-teman pernah, bukan cuma Makassar, banyak sekali kota-kota di Indonesia itu yang sibuknya itu hanya kalau lagi mau pilkada atau pemilihan umum gitu ya. Jadi kalau lagi tidak ada yang lain ya sulit sekali untuk menghidupkannya gitu. Dan saya dibawa ke Makassar dan terbuka mata saya, luar biasa potensinya gitu. Ternyata gerakan film tidak pernah mati di Makassar, gerakan musik tidak pernah mati di Makassar. Sastra juga hidup sekali dan itu mendorong kami untuk bekerja. Dan Lili menggerakkan Makassar International Writers Festival dan saya menggerakkan program film di Makassar. Dan selalu bisa saling mengisi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya pikir apa yang diceritakan inisiatif tentang emerging writers from the East ya. Emerging writers dari Indonesia Timur itu satu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Karena Lili kemudian mengumpulkan banyak sekali nama-nama yang menarik. Dan sekarang karya-karyanya menjadi penting ya. Antara lain ya Maria, kemudian ada Felix Nesi, ada Eni Alajai dari Banggai. Itu berkumpul setiap tahun di Makassar dan dibikinkan kayak kompilasi dan dipublikasikan. Satu hal yang sekali lagi memang di masa itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh grassroots inisiatif gitu. Dan itu satu hal yang menurut saya sangat penting gitu ya. Sebuah inisiatif yang mendorong kemajuan dari bawah dan dari Indonesia Timur. Dan bukan juga karena sekedar didorong, karena karyanya memang luar biasa. Saya ingat bertemu Faisal Odang itu dia masih SMA, jadi kayak semacam volunteer gitu ya, pakai baju SMA datang bantu-bantu di festival pada tahun 2011 gitu. Beberapa tahun kemudian dia menang cerpen terbaik Kompas gitu ya. Bersama-sama dengan waktu itu zamannya beberapa penulis yang sudah sangat gaek gitu, sangat senior gitu. Jadi apa yang dilakukan Lili itu nyata bisa terlihat gitu buktinya. Di antara lain yang banyak. Dan kemudian tahun 2020 MIWF memenangkan penghargaan dari London Book Fair. Ya, London Book Fair sebagai salah satu festival sastra terbaik gitu. Dan selain emerging writers from the East, tapi Makassar juga jadi kedatangan Joko Pinurbo, kedatangan Pak Safardi Djoko Damono almarhum, Leila Hudori, banyak sekali penerbit, antara lain John McGlynn dari Yayasan Lontar juga jadi datang ke Makassar sering sekali dan menjadi teman festival gitu ya. Banyak sekali terbuka kemungkinan-kemungkinan. Saya juga tidak pernah membayangkan ada antrian minta tanda tangan sastra penulis gitu ya. Di Makassar itu ada hotel yang sering jadi partnya MIWF. Itu waktu Ika Natasha datang itu penulisnya sampai ngantri sampai keluar jalan gitu untuk fansnya, penggemarnya itu minta tanda tangan gitu. Hal-hal demikian itu mungkin 15 atau 10 tahun lalu kita tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Kalau artis film saya sering lihat ya, tapi kalau penulis gitu rasanya tidak. Dan di Makassar itu saya temukan. Setiap kali MIWF itu ada 5.000-an orang datang gitu ya. Dan setiap malam kami ada kayak pertunjukan pembacaan puisi atau musik yang dihadiri luar biasa banyak sekali anak muda. Rata-rata itu kalau sekarang disebutnya Gen Z ya. Datang untuk mendengarkan pembacaan puisi gitu. Jadi buat saya untuk Makassar itu adalah sebuah kontribusi yang luar biasa. Satu lagi yang saya mau sebutkan adalah aktivisme soal kesetaraan ya. Di Lili itu mempromosikan apa yang kami biasa sebut sebagai no all male panels gitu. Jadi buat Lili dalam semua program di Rumata Art Space itu tidak diperbolehkan ada satupun forum yang semua pembicaranya laki-laki. Saya tadinya menganggap ini aktivis banget sih gitu ya. Banyak teman-teman yang kadang-kadang bukan acaranya Rumata aja, itu dia bisa teriak, kenapa pembicaranya semua laki-laki gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh pada ketakutan gitu. Aduh takutnya sama Kak Lili, soalnya dia galak kalau urusan itu. Dan ternyata itu adalah satu hal yang sangat penting dan prinsipil. Karena ketika kita mengadakan sebuah diskusi, membicarakan sebuah persoalan tapi tidak ada kehadiran perempuan, itu adalah satu hal yang sebenarnya sangat tidak adil dan tidak akan menyuarakan secara objektif persoalan. Dia percaya sekali itu dan
kami semua belajar dari itu gitu. Itu saya rasa itu duluan. Oke, terima kasih Kak Riri. Jadi seperti yang Kak Riri bilang tadi, ada Kak Lili itu meletakkan ada banyak prinsip-prinsip dasar untuk kami bekerja yang sebetulnya ketika kami mendengarkan itu ya seperti Kak Riri bilang tadi, wah ini serius nih gitu. Kayak bikin festival yang bukan hanya all male panel gitu. Di situasi seperti Makassar yang tiba-tiba mau bikin festival yang zero waste, low carbon gitu. Jadi semua teman-teman nanti kalau datang ke MWF itu dihitung gitu berapa emisi karbon penerbangannya, berapa listrik, dan itu akan kita bayar gitu. Dan itu membuat volunteernya harus bekerja 2 bulan pasca festival karena tidak boleh ada satupun sampah yang berakhir di pembuangan sampah misalnya gitu. Tentu saja itu hal-hal yang kedengaran mustahil gitu, tapi Lili Yulianti adalah orang yang selalu bilang bahwa ya dia orang yang selalu mengaku bahwa dia punya mimpi yang besar sekali. Tapi apa hal yang banyak sekali kami pelajari, kami dimentori oleh banyak hal oleh Kak Lili, dan dia selalu bilang bahwa mimpi itu harus dikerjakan gitu, dan dia percaya betul kolektivitas gitu. Dia membangun satu hal yang dulu juga tidak lumrah di Makassar gitu. Acara-acara yang digerakkan oleh, misalnya MWF itu digerakkan lebih 80% oleh perempuan. Jadi sangat feminist organizing. Terus dia digerakkan oleh lintas generasi gitu. Jadi mulai dari anak kecil sampai kakek nenek itu ada terlibat di MWF. Itu juga ruang yang jarang sekali kita temui gitu. Dan dia sudah memulainya jauh sebelum MWF ya. Saya mengenal Lili itu sekitar 2006 kami bikin dulu namanya panjingkul.com, semacam media citizen journalism pertama di Indonesia, dimulai dari Makassar gitu. Lalu dia selalu punya mimpi, kita lagi jalan, kita belum ngapa-ngapain, punya mimpi yang baru lagi gitu, bikin Makun Rai Project, gerakan Makassar sastra dari Makassar dan seterusnya gitu, sampai kemudian bikin MWF. Saya mau ke Prof Musda. Saya belum pernah mendengar perjumpaan dan cerita-cerita Bu Musda dengan Kak Lili gitu. Saya mau sebelumnya nanti kita mau mendengar Prof Musda juga untuk memberikan semacam speech untuk melihat sebetulnya Lili Yulianti Farid itu apa dalam pembacaan. Musda silakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya merasa berbahagia sekali bahwa sore ini saya bisa berada di sini. Saya senang sekali berada di kalangan kaum muda ya. Bahwa ini membawa satu pencerahan buat kita semua, semoga ya. Perkenalan saya dengan Lili itu sebetulnya sebuah perkenalan yang saya juga tidak pernah tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan mengenal Lili ya. Karena kami dua orang yang berada di orbit yang berbeda. Ya. Usia kami juga terpaut jauh ya. Tapi suatu ketika di tahun 2006 tiba-tiba dia menelpon saya ingin bertemu. Saya dari Makassar, dia bilang begitu. Oh ya. Ya, sebetulnya nggak banyak orang yang tahu kalau saya dari Makassar karena saya nggak suka ya menyebut-nyebut suku ya. Jadi banyak orang yang nggak ngerti kalau saya itu dari Makassar ya. Saya orang yang tidak suka melihat orang itu dari kotak-kotaknya, tapi lihatlah manusia itu dari seutuhnya gitu. Tapi dalam kehidupan sosial kita tuh sulit ya menghilangkan sisi-sisi primordial dari manusia. Kalau kita ketemu seseorang pasti kita pikir ini agamanya apa ya, sukunya apa ya. Nah, kalau udah nanti agamanya Islam apa ya, dia Muhammadiyah atau NU. Kalau dari NU mana dulu nih, NU Gus Dur atau NU Muhaimin. Udah gitu. Ini kok manusia kok dicabik-cabik seperti itu ya. Jadi kita tidak pernah melihat manusia itu seutuhnya. Sebagai manusia, sebagai sesama makhluk yang punya dignity. Karena inilah pentingnya kita semua memperbaiki ya. Yang saya katakan nanti bahwa Lili itu adalah berjuang untuk membangun literasi kemanusiaan. Nah 2006 itu terus saya minta ya kamu datang aja ke rumah, saya katakan begitu. Saya itu bukan model seperti kalian yang generasi milenial atau generasi Z, kalau ketemu di kafe gitu kan, di tim atau di mana gitu, di tim masih bagus lah ya. Sampai saya itu kalau orang bertemu ke rumah aja gitu, kita ngobrol. Begitu pertama kali datang ke rumah, bicara beberapa
baru beberapa saat kok saya merasa satu chemistry gitu. Loh, kok sama ya gitu. Karena buat saya susah dulu. Gak banyak orang yang bisa memahami pikiran-pikiran saya. Ya karena saya itu selalu dianggap orang yang sesat ya. Bingung saya juga, padahal seumur hidup saya itu belajar agama loh ya. Dan saya berasal dari perasa pesantren, saya besar tumbuh di kalangan pesantren yang sangat tradisional dan sangat konservatif. Bagaimana ayah dan kakek saya, terutama kakek saya yaitu orang yang sangat konservatif. Jadi saya dan Lili itu punya banyak kesamaan. Kami sama-sama perempuan, sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, sama-sama dari etnis Bugis ya. Bedanya kami juga sama-sama penulis, tapi bedanya Lili menulis dengan baik dalam cerita-cerita fiksi. Kalau saya enggak. Itu juga disebabkan karena saya berasal dari kalangan tradisional yang kalangan agama itu menganggap cerita-cerita fiksi itu enggak religius lah ya. Jadi jauh lah itu gitu kira-kira. Tetapi aneh bin ajaib, ketika saya mau kuliah dulu, kakek saya itu tegas ya, kamu boleh kuliah tapi pilih jurusan bahasa Arab. Hah? Kenapa harus jurusan bahasa Arab? Itu bahasa sorga. Segitunya loh, kalau Anda tahu bagaimana saya itu dibesarkan dalam suasana yang sangat-sangat membelenggu ya. Itu bahasa sorga. Kamu selamat kalau kamu punya pengetahuan yang dalam bahasa Arab. Sebagai orang yang kakek saya itu kan sangat powerful ya. Ke apa maunya ya kita harus ikut. Terpaksa saya ikut belajar mengambil jurusan. Tapi untungnya blessing in disguise di Fakultas Bahasa Arab itu ada jurusan sastra. Nah, saya mengambil jurusan sastra. Mau nggak mau ya kakek saya itu memikirkan begitu saya mengambil jurusan bahasa Arab, yang saya baca itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis gitu kan. Nggak tahu kalau di jurusan sastra itu saya mendalami semua buku-buku fiksi yang ditulis oleh sastrawan Arab terkenal ya. Jadi saya menemukan benar-benar dalam hati saya kebenaran itu selalu menemukan jalannya. Ya karena itu jangan pernah putus asa. Nah di situ saya kemudian mempelajari sastra, dan banyak hal termasuk dulu zaman saya masih menulis skripsi untuk dulu tingkat BA ya. Kamu udah gak tahu apa itu BA, Bachelor of Art ya, sebelum S1. Ya saya masih punya. Jadi di BA saya menulis skripsi, ketika S1 juga saya menulis skripsi. Nah dua-duanya yang BA itu saya menulis karya-karya dari Jamaluddin Effendi ya, seorang novelis terkenal di Makassar. Kemudian ketika S1 saya membahas karya-karya Titi Said, masih ingat nggak ya? Bagus yang di Femina itu kan ya. Jadi saya membahas. Tetapi kemudian saya tidak menekuni sastra, karena saya kemudian di S2 saya bicara tentang saya menekuni sejarah, lalu kemudian di S3 saya menekuni sejarah politik Islam. Jadi akhirnya saya terperangkap pada penulisan-penulisan yang non fiksi ya. Jadi hilanglah itu ya dan juga nggak punya kesempatan lagi lah untuk itu menekuni itu. Tetapi bertemu dengan Lili, kita kok punya satu yang saya katakan tadi, satu chemistry, bahwa kami sama-sama menggugat banyak hal. Jadi kalau kita ketemu ya, saya hanya 3 kali mungkin ya ketemu. Dan itu selalu di rumah saya. Pertemuan yang selalu panjang ya, karena itu dipersiapkan lama, karena biasanya Lili lagi ada di mana, saya mau ke Jakarta tanggal sekian, oke kita ketemu di rumah, saya katakan begitu. Nah ketika bertemu nanti kita berdialog dari hati ke hati, bicara tentang banyak hal, tentang hal yang tapi selalu mendiskusikan hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang sangat dalam, hakikat kemanusiaan. Sebenarnya kita sebagai manusia itu ngapain sih sebetulnya hadir di muka bumi ini? Apa yang harus kita persembahkan untuk sesama? Dan pada akhirnya mau kemana, kira-kira begitu. Tetapi di sela-sela itu juga kami banyak menertawakan kebodohan kita sendiri, kebodohan masyarakat kita, kebodohan keluarga kita. Dan kita mengatakan ya itulah dari tertawa kita itu, kita lalu menimbulkan satu kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Karena itu nggak bisa kita tinggal diam. Inilah gunanya kita sebagai manusia, kita harus memberikan sumbangan bagi bangunan peradaban kita. Nggak bisa kita mengatakan semuanya udah selesai. Karena itu setiap generasi ya punya jalannya sendiri, punya pekerjaan rumahnya sendiri, dan punya tanggung jawabnya sendiri. Karena itu sejak itu ya saya dengan Lili itu ya, dia kalau punya buku dia kirim ke saya membaca beberapa buku-bukunya. Demikian juga kalau saya punya buku saya kirim ke dia, meskipun kita tidak banyak waktu untuk
tatap muka bertemu fisik, tetapi ide-idenya saya bisa mengerti ya, bagaimana dia bersikuku untuk bagaimana bukan hanya menjadi penulis tetapi juga menularkan ya profesi penulis dan kecintaan kepada dunia literasi, dunia sastra kepada kalangan muda di Makassar. Dan karena itu bersama Reza juga saya pikir ini adalah sebuah kolaborasi yang bagus bagaimana mengembangkan ya dunia sastra yang dianggap sebagai dunia yang sepi dari hingar-bingar pujian ya, karena orang kan lebih suka bergelut di dunia politik yang heboh gitu kan. Nah kalau dunia sastra itu biasanya tuh nggak banyak seperti itu. Nah karena saya pikir ini adalah sumbangan yang sangat bermakna bagi peradaban yang apa yang sudah dilakukan oleh Lili dan teman-temannya masuk Aan ya Mas Riri, bahwa ini harus dilestarikan dan dikembangkan. Dan karena itu kita semua menjadi saksi untuk bagaimana menyaksikan, bagaimana melihat bahwa karya-karya yang sudah dimulai oleh Lili ini harus menjadi sebuah karya yang abadi di masa yang akan datang. Begitu. Terima kasih. Saya mau kembali ke Kariri. Kalau tadi kita mendengar bahwa Kak Lili sangat concern dengan kontes yang sangat lokal gitu, tapi sebetulnya kan dia sangat ulang-alik gitu, membayangkan bagaimana Makassar misalnya tidak lagi tergantung dengan Jakarta dan kemudian punya jaringan yang luas secara internasional gitu. Apa yang kita lakukan dengan banyak kerja-kerja di Rumata bersama Kariri. Mungkin Kariri bisa cerita apa bagaimana seorang Lili Yulianti Farid itu sebetulnya melihat relasi semacam itu dalam kerja-kerja yang dilakukannya bersama Rumata sejauh ini. Iya, saya pikir keberadaan atau kesadaran Lili tentang posisi yang mungkin dunia sastra, dunia gerakan politik budaya kalau mau disebut gitu, kesetaraan itu adalah satu hal yang akan menjadi, maksudnya selalu menjadi dasar dari pemikirannya gitu. Kemudian biar ini satu hal juga yang kemudian menurut saya sangat menarik dan menyadarkan saya gitu bahwa kita tidak harus berada di tempatnya untuk bisa memperjuangkan sesuatu yang kita percaya dari situ. Itu mungkin satu hal gitu ya, dan juga mendorong Makassar menjadi lebih terbuka. Satu keputusan dia untuk menyebut Makassar itu sebagai Makassar Writers Festival, sebagai Makassar International Writers Festival itu saat itu tentu saja tahun 2011 ketika dimulai ya belum ada apa-apa kecuali kemungkinan berkolaborasi dengan salah satu program kalau nggak salah dengan Japan Foundation atau British Council gitu. Karena kebetulan dia mendapat akses untuk mendatangkan seorang penulis. Dia langsung bikin itu. Dia pikir ini kesempatan yang harus kita ambil dan kita announce secara luas gitu. Lili sangat menyadari fungsi-fungsi dari aspek seperti yang komunikasi modern gitu ya. Bagaimana dia membranding sesuatu, bagaimana dia mempaket sebuah konsep gitu. Jadi misalnya istilah emerging writers itu saya pikir itu satu hal yang sebenarnya itu kayak kesadaran branding yang baik gitu. Dan itu kan tidak banyak ya, apalagi di tempat-tempat kalau di Jakarta itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Tetapi kalau kita pikirkan bagaimana menyebut sebuah festival sebagai International Writers Festival, kemudian membuat program-program yang kemudian brandingnya itu terbuka gitu, itu satu hal yang menurut saya penting dan disadari betul. Lili berada di salah satu pusat dunia lah ya, atau beberapa pusat dunia gitu ya. Dia pernah belajar di Jepang, dia kemudian belajar di Australia gitu. Jadi pada saat yang sama hampir 4 kali dalam 1 tahun dia pulang ke Makassar, dia mampir ke Jakarta gitu. Saya sendiri jarang sekali meeting atau bertemu dia membicarakan Rumata, membicarakan MWF itu di Makassar, lebih sering di Jakarta. Nah, ketemunya kalau berbeda dengan Ibu Musda, mungkin ya saya rumahnya agak kejauhan ke Bintaro, jadi jalur muternya dia agak kejauhan, jadi kami sering ketemunya
entah di rumah teman di Jakarta atau di entah sambil makan atau di sebuah kafe gitu. Dan saya pikir Lily punya kesadaran bahwa kita harus terbuka gitu. Kita harus membuka diri kita seluas-luasnya gitu untuk kemudian membuat diri kita sadar akan kekuatan yang kita miliki gitu. Itu yang saya pikir penting gitu. Dan Lily juga membuka kayak sastra itu mungkin menjadi menarik ya, karena di Makassar khususnya, karena tidak hanya dibicarakan secara tertutup hanya puisi atau hanya novel dan lain-lain. Lily itu membuka, misalnya di MIWF itu selalu ada program film, di MIWF itu selalu ada program musik gitu. Jadi banyak sekali musisi-musisi nasional gitu ya. Saya ingat betul Ari Reda itu hampir setiap tahun berpertunjukan di sana. Kemudian kelompok-kelompok seperti Silam Pukau gitu ya. Band-band Makassar yang juga menarik itu selalu dipanggungkan bersamaan dengan teman-teman yang datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung gitu. Jadi terjadi interaksi yang sangat menarik, dan penonton MIWF itu adalah penonton yang menyadari bahwa sastra di MIWF itu terbuka gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya sangat eksklusif atau sangat spesifik gitu ya. Kadang-kadang apapun bisa terjadi di MIWF gitu. Dan bagi saya itu salah satu kayak kesadaran dia bahwa sastra itu mestinya tetap harus dipublikasikan, dikomunikasikan, dan dimarketingkan gitu ya, dibuka gitu. Itu saya rasa kesadaran itu yang sangat menarik dan sangat penting gitu. Oke, terima kasih. Kalau melihat perjalanan MIWF sebetulnya 5 tahun terakhir ini memang Kak Lily selalu bilang bahwa festival sastra ini, karena kita memulainya dengan festival sastra, kemudian bergerak menjadi semacam festival of ideas gitu, yang kalau teman-teman pernah mengalami Makassar International Writers Festival, itu satu festival yang sangat cross disciplinary, cross medium gitu. Jadi sangat lumrah buat MIWF untuk bikin sesi di mana pembicaranya filmmaker dan novelis gitu, membicarakan 2 ruang sekaligus, misalnya dengan judul-judul seperti Don't Judge a Book by Its Movie gitu misalnya gitu, atau mempertemukan musisi dengan penyair lewat satu event seperti Sing Your Poetry gitu, dan audiensnya tidak ada segregasi antara anak skena sastra dan skena musik dan seterusnya gitu. Nah, hal lain kali ini juga menyadari bagaimana bekerja lintas region ya. Jadi MIWF itu meskipun ada di Makassar dikerjakan dari Palu, dikerjakan dari, dan ini lumrah di Rumata gitu. Manajer programnya ada di Palu tapi dikerjakan di Makassar, atau dari Ruteng, dari Banggai, dari Mataram dan seterusnya gitu. Itu hal yang lumrah menjadi model-model kerja yang dirawat oleh Lily Yulianti Farid. Dan kita akan mendengarkan Prof Musda untuk memberi semacam speech tentang sosok Lily Yulianti Farid. Tentu saja menyebut Lily Yulianti Farid sebagai sastrawan menurutku penyederhanaan gitu, karena dia satu sosok yang juga sangat kompleks dan banyak elemen lain yang tentu saja penting. Silakan Prof. Berdiri gak asik ya. Dalam mitologi Yunani dipercayai bahwa lili adalah bunga jelmaan para dewa. Dikisahkan bahwa sang dewa perkasa bernama Zeus jatuh cinta pada seorang perempuan bumi. Dan percintaannya itu melahirkan seorang manusia bernama Hercules. Meskipun mencintai perempuan bumi, sang dewa tetap menginginkan anaknya itu menjadi dewa. Karena itu dia menerbangkannya ke kayangan untuk disusukan kepada istrinya bernama Hera. Tapi Zeus ini curiga, apakah Hera berkenan menyusuinya. Oleh karena itu dia membiusnya sampai tertidur. Dalam kondisi tertidur itulah si anak Zeus ini diletakkan di bawah payudara Hera
dan yang kemudian tanpa sadar menyusuinya. Tapi kemudian ketika Hera terbangun, dia sadar bahwa yang disusuinya itu bukan anaknya. Lalu dia dengan spontanitas melemparkan anak itu ke bumi. Dan tumbuhlah bunga lili. Dalam mitos kuno dipercayai bahwa bunga lili adalah lambang kemurnian dan ketulusan. Bunga lili memiliki pesona yang manis dan lugu sehingga seringkali dihubungkan dengan keharmonisan dan kedamaian. Tidak heran jika bunga lili kemudian menjadi lambang dari kegiatan pandu atau pramuka. Bagi mereka yang mengerti pramuka pasti pernah melihat bunga lili dipasang di dada atau di bahunya. Maknanya adalah mengingatkan pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan berfungsi sebagai kompas yang dapat dipercaya untuk penunjuk jalan. Karakteristik bunga lili yang menyiratkan keharmonisan, kedamaian, cinta kebenaran, dan selalu teguh menjadi petunjuk jalan adalah personifikasi pribadi Lili Yulianti Farid yang karya-karyanya, sepak terjangnya kita bahas pada sore hari ini di tempat yang legendaris ini. Menurut saya, karya-karya dan sepak terjang Lili itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, bagaimanapun juga saya selalu melihat bahwa orang-orang Sulawesi Selatan, terutama etnis Bugis itu memiliki keistimewaan dengan adanya warisan yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Ilaga Ligo. Seharusnya orang-orang Sulawesi Selatan memiliki inspirasi yang sangat kuat ya untuk menjadi sastrawan, untuk menjadi penulis. Ya, tetapi kenapa itu enggak terjadi? Ya, ini juga pertanyaan untuk kita semua. Mengapa? Karena menurut hemat saya, Laga Ligo itu bukanlah sebuah naskah tulis biasa. Dia adalah naskah tulis terpanjang yang pernah dihasilkan oleh manusia. Bahkan lebih panjang dari naskah Mahabharata dari India. Ya. Cerita Laga Ligo yang pada 2011 itu telah diakui oleh UNESCO dan diberi penghargaan sebagai Memory of the World. Itu adalah sebuah epik mitos Bugis yang ditulis pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Berbentuk puisi dan ditulis dalam bahasa Lontara kuno. Epik ini dianggap karya sastra yang terbagus di dunia. Sayang sekali sampai sekarang belum ada tulisan yang utuh tentang karya sastra ini. Karya sastra ini menginspirasikan sejumlah nilai-nilai yang sangat universal. Isinya itu berkisah tentang penciptaan manusia, tetapi yang lebih menonjol adalah pesan-pesan moral tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Tetapi bukan hanya itu, berbicara tentang Laga Ligo, kita pasti akan menemukan sejumlah nama perempuan di dalamnya. Misalnya, orang yang mengumpulkan karya itu adalah Cholik Pujie, ya, dan putrinya bernama Siti Aisyah. Nah, tetapi ini tidak banyak dibicarakan dalam karya-karya sastra. Bagaimana peran-peran perempuan itu sudah tercatat jauh sebelum apa yang kita kenal dengan upaya-upaya membangun kesetaraan gender di abad modern ini. Ini terjadi abad 13 sampai 15. Ya, betapa seharusnya masyarakat Bugis itu mestinya sudah beyond ya ketika bicara tentang feminisme, bicara tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nah, karya sastra Laga Ligo itu penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Di antaranya paling fundamental itu adalah 2 nilai yang sering disebut dengan dalam bahasa Makassarnya itu Siri Napace, dalam bahasa Bugisnya Siri Napese. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat tinggi tentang moralitas ya. Bagaimana seharusnya manusia itu menganggap dirinya sebagai, kalau kata Siri itu lebih menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga harga diri. Martabat bahwa manusia itu terletak pada kemampuannya menjaga harga diri. Kalau kamu tidak mampu menjaga harga diri, maka kamu bukan manusia. Nah, pese itu lebih kepada solidaritas. Nilai-nilai solidaritas, bagaimana kita semuanya sebagai manusia itu harus lebih mengedepankan rasa penghargaan terhadap sesama. Bagaimana kita harus mengaku bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan dignity, dengan harkat dan martabat siapapun dia, apapun dia. Nah, dengan prinsip ini kita akan sampai pada prinsip inklusivitas, terbuka dan toleran. Manusia apa adanya,
tanpa melihat embel-embel primordial yang melekat pada dirinya. Karena itu lihatlah manusia apa adanya. Jangan melihat suku, agama, gender, apapun. Ya karena itu akan membuat kita menjadi bias. Ya, tetapi nggak mudah karena sejak lahir kita diajarkan untuk melihat manusia dalam kotak-kotak. Sehingga kita tidak pernah melihat manusia itu seutuhnya. Pendidikan juga punya kontribusi termasuk dalam sistem pendidikan kita yang masih bias. Yang melihat manusia itu tidak seutuhnya. Nah dalam cerita-cerita yang saya, cerita-cerita Lagaligo ini saya melihat bahwa Sirina Pese sebagai nilai dasar dalam kebudayaan Bugis Makassar bisa dijadikan sebagai sebuah model untuk membangun dan memperkuat nilai kebangsaan di negeri ini yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai Siri dan Pese sangat relevan dengan upaya-upaya penguatan nilai kebangsaan dan persatuan di Indonesia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam sastra Lagaligo itu banyak menginspirasi tulisan-tulisan fiksi Lili. Tulisannya berjudul Dapur misalnya, menggambarkan betapa ketidakadilan selalu menghampiri kehidupan perempuan yang memang sudah penuh dengan ambigu dan kerumitan. Ini tentang seorang janda yang harus menghidupi keluarganya, terpaksa hanyut dalam berbagai intrik. Untungnya dia memiliki anak perempuan yang pemberani dan tegar yang berusaha melawan kejahatan-kejahatan patriarkal. Dalam berbagai karyanya, Lili selalu menonjolkan perempuan yang terdidik, terpelajar, modern, ya beberapa di antaranya berkehidupan global. Namun di saat yang sama selalu saja ada perempuan biasa dan tradisional yang menyertainya. Tampaknya Lili sadar bahwa perempuan selalu dalam tuntutan untuk memilih dan berkonsekuensi. Ide gemerlap selebritas dan politik diolah Lili menjadi cerita yang menyengat tanpa harus menampakkan keberpihakannya. Di sini luar biasa kalau saya melihat kemampuan Lili untuk menjalin cerita ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua pada dedikasi dan kecintaan Lili pada dunia literasi. Lili dikenal sebagai penulis karya fiksi yang mengangkat kisah-kisah hidup perempuan-perempuan ya, meskipun tidak semuanya berkisah tentang perempuan di Makassar. Mak Kunrai misalnya, begitu saya membaca cerita-cerita dalam buku Mak Kunrai, saya melihat oh ya benar juga semua perempuan punya cerita yang mirip dengan itu. Bagaimana dia bisa menjalin sejumlah kenyataannya dalam masyarakat kita, kenyataan sosial, ya, kenyataan sosiologis dalam masyarakat kita dalam cerita pendek yang berkelindan dalam buku Mak Kunrai. Juga dalam buku Ayahmu Bulan, Engkau Matahari ya. 17 kisah dalam buku ini membawakan cerita-cerita dari ruang dapur sampai pada wilayah konflik, dari urusan tepung terigu sampai misi kemanusiaan ya di Palestina sana. Hampir semua tokoh utama perempuan Lili adalah itu dibuat dalam beragam usia, beragam agama, dan ini suatu kemampuan yang luar biasa bagaimana melihat kemanusiaan itu dalam bentuk yang sangat global. Buku-buku Lili lainnya itu bukan hanya menggambarkan pandangan yang feminis, tetapi Lili sudah beyond ya, melainkan lebih besar dari itu yaitu kemanusiaan. Itu tidak mudah, di mata Lili semangat perjuangan kemanusiaan modern tak bisa lepas dari tragedi kehidupan konvensional. Sebuah keluarga, istri yang kehilangan suami, kasih sayang nenek, serta kekaguman anak pada legenda seorang ayah, ditulis dengan sedikit puitis namun masih nyaman dan tetap renyah untuk dibaca. Begitu juga peran-peran sebagai istri, sebagai suami itu selalu dibuat dengan tegas ya. Bagaimana seharusnya istri, bagaimana seharusnya suami, citra-citra dalam berbagai aspek masyarakat itu digambarkan bertentangan dengan arus yang dominan dalam masyarakat. Begitu juga dalam bukunya yang lain, Lili bergerak lebih ekstrim, bukan sekedar sebagai bukan hanya menggambarkan perempuan yang tegar, tetapi lebih dari itu. Tapi ada yang menariknya dalam buku Dahlia di Rumah Dahlia, itu menarik loh buku itu. Lili tampak cemerlang ya saat bercerita tentang perempuan cerdas, mandiri, global, metropolitan, seolah ia menulis tentang dirinya dan angan-angannya serta mimpi-mimpinya. Namun setinggi-tinggi perempuan terbang yang akan kembali hinggap dalam kerinduan alamiahnya yaitu keluarga. Lagi-lagi cerpen ini sangat menyenangkan menurut saya. Nah, tetapi yang juga yang juga menyengat ya dalam cerita-cerita Lili itu adalah kritiknya terhadap masalah-masalah sosial, misalnya kritiknya terhadap masalah-masalah korupsi. Jadi judul tulisannya yang berbunyi Koruptor di Rumah Nenek Haji.
Itu sangat menyengat ya, bagaimana korupsi itu ada di mana-mana. Di rumah siapa saja. Jadi bukan hanya di rumah pejabat, tapi di rumah orang-orang biasa. Bukan hanya di rumah orang-orang yang tidak beragama, itu juga di rumah orang yang sangat agamis. Ini menarik loh ya. Nah, tetapi yang saya ingin tekankan dari seluruh karya-karya Lily itu adalah aktivismenya dalam gerakan sosial dalam bidang sastra. Salah satu keistimewaan Lily adalah dia bukan hanya sekedar penulis yang mengungkapkan gagasan dan pikirannya melalui cerita-cerita fiksi. Namun yang lebih penting adalah dia telah menjadi lokomotif sebuah gerakan sosial pembaruan sastra di Indonesia Timur. Dan bersama dengan sejumlah penulis lainnya, dia memiliki keprihatinan bagi pentingnya menumbuhkan sastrawan muda dari belahan timur Indonesia dengan mengorganisir sejumlah proyek independen seperti tadi disebutkan oleh Aan Mansur. Saya nggak usah menyebutkan ya. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan itu adalah pandangan kebudayaan Lily tentang interaksi kemanusiaan global. Ini yang belum banyak diangkat ya. Karena saya mendapatkan satu film terakhir Lily tentang orang-orang aborigin. Itu menarik, sampai ada satu videonya itu saya sampai menangis loh. Karena musik yang dibangunnya itu sangat menggugah perasaan kita yang paling dalam. Lily memperluas minatnya pada masalah kebudayaan dan interaksi manusia global dengan mengangkat hubungan historis antara Makassar dan pribumi Australia. Lily membahas dinamika pelayaran nelayan Indonesia ke perairan yang sekarang menjadi bagian dari the Australian Fishing Zone, utamanya untuk pengambilan dan pengolahan teripang. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad 18 dan masih berlangsung sampai sekarang. Tradisi ini pula yang mengkoneksikan Cina, Indonesia, dan benua Australia, termasuk memfasilitasi interaksi dan pertukaran budaya antar beberapa suku bangsa maritim di Indonesia dengan suku aborigin di belahan utara benua Australia. Penelitian Lily dan kawan-kawan tersebut merupakan kritik tajam dan sekaligus usaha melengkapi wacana utama tentang jalur rempah yang selama ini cenderung hanya berfokus pada komoditi rempah dengan perspektif arkeologis dan sejarah barat. Ya, secara politis kajian seperti ini juga lebih banyak membahas periode kolonialisme. Dalam narasi dominan seperti ini jalur rempah seolah-olah tercipta karena penguasaan bangsa-bangsa Eropa akan alur maritim dari negara asal mereka ke pulau-pulau sentra produksi rempah dan monopoli perdagangannya. Nah, karena itu penelitian ini menjungkir balikan teori-teori yang ada sebelumnya bahwa nggak seperti itu. Ternyata orang-orang Indonesia dan orang-orang yang selalu didiskriminasi, bangsa yang selalu didiskriminasi seperti bangsa origin, indigenous people itu dianggap primitif. Karena itu mari sekarang kita mendefinisikan kembali apa sih yang disebut dengan primitif. Seriously. Ya. Hasil penelitian dia menjelaskan dua hal pokok. Pertama, tentang peran-peran potensial para seniman dan pegiat seni budaya dari Makassar dalam menceritakan sejarah pelayaran nelayan Indonesia ke Australia. Kedua, melihat perubahan pandangan para seniman dan pegiat seni dalam melihat hubungan Indonesia-Australia. Para seniman dan pegiat seni budaya yang fokus perhatiannya adalah mereka yang telah terlibat dalam proyek-proyek kebudayaan dan kesenian terkait industri teripang di masa yang akan datang. Kesimpulan saya, pembacaan saya terhadap karya-karya tulis maupun kerja-kerja kemanusiaan Lily itu menyimpulkan bahwa Lily itu orang yang sangat serius melakukan upaya-upaya penguatan literasi kemanusiaan. Dunia literasi adalah dunia yang pada umumnya digeluti oleh kelompok manusia yang memiliki kesadaran kritis dan kemampuan intelektual yang baik. Dunia literasi memaksa kita memperbanyak pengetahuan. Kita dipaksa memperbaiki pola pikir, terutama pola pikir yang rasional, yang kritis, ya, serta memiliki sebuah sudut pandang yang lebih manusiawi. Dunia literasi juga penting bagi seseorang untuk dapat menyuarakan segala macam yang menjadi kegelisahan kita, baik kegelisahan mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik maupun agama. Biasanya seseorang yang aktif dalam dunia literasi memiliki integritas yang baik, wawasan yang luas dan empati kemanusiaan yang membuatnya selalu rendah hati dan tidak pernah jemu melakukan upaya-upaya transformasi bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadaban. Dunia literasi adalah dunia yang pada umumnya digeluti oleh kelompok manusia yang memiliki kesadaran kritis. Untuk dapat bergaul jauh dengan literasi kita dipaksa memperbanyak pengetahuan ya dan seterusnya seperti itu. Karena itu orang-orang yang senang dengan dunia literasi itu nggak bisa diem, nggak bisa tenang ya. Literasi saat ini tidak lagi berhubungan dengan aksi pemberantasan buta aksara, akan tetapi menjadi sebuah praktek sosial yang melibatkan kegiatan berbahasa dalam memproduksi ide dan mengkonstruksikannya ke dalam konteks budaya yang spesifik. Dengan kata lain, akhir dari sebuah proses literasi adalah menjadikan individu sebagai seorang yang literat,
karena dapat menggunakan potensinya untuk berpartisipasi secara optimal dalam komunitas sosialnya. Dalam konteks literasi kemanusiaan, kemanusiaan dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, menghargai hak asasi manusia, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Dalam hal ini juga meliputi kemampuan untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat, serta hak-hak orang yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, literasi kemanusiaan dapat membantu seseorang untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih terbuka, lebih toleran terhadap orang lain. Literasi kemanusiaan terbilang penting, kenapa? Karena membuat seseorang mampu memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, serta perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan mampu berkontribusi membangun peradaban yang lebih baik. Nah, dalam Islam, ayat pertama Al-Quran itu berbunyi Iqra. Iqra itu sebenarnya berarti perkuatlah literasimu. Jadi sebelum kamu ngapa-ngapain, kamu punya literasi enggak? Karena terus terang masyarakat kita yang penuh dengan stigma itu disebabkan karena dia punya ketakutan-ketakutan. Dan orang yang selalu punya ketakutan adalah orang yang kurang literasi, kurang pengetahuan. Karena itu jalan yang terbaik adalah membangun edukasi, memperkuat literasi untuk masa depan peradaban yang lebih baik. Demikian di manusia yang tidak pernah berhenti berkarya, tidak pernah berhenti bermimpi untuk masa depan dunia yang lebih baik. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Prof. Teman-teman, tadi kita mendengar ada judul cerpen dapur di speech, Prof. Kita akan menikmatinya juga nanti dalam bentuk yang berbeda. Diadaptasi oleh Luna Vidya dalam bentuk pertunjukan monolog. Saya akan membacakan biodata Luna Vidya. Luna Vidya adalah seorang aktor lahir di Sentani, Papua, tinggal di Makassar sejak kurang lebih 30 tahun terakhir dengan sedikit waktu peralihan tinggal di Tawangmangu dan Cilacap. Selain aktor teater, dia juga menulis puisi, menulis lakon teater, terutama monolog sejak 2005. Dapur yang akan kita nikmati sebentar lagi adalah salah satu lakon adaptasi dari cerpen yang ditulis Lili Yulianti Farid. Adaptasi cerpen Dapur ini oleh Luna Vidya sudah ditampilkan dalam dua versi Kaila tahun 2008 dan versi Ruth yang akan kita saksikan sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih Prof. Musda. Sedikit kabar gembira juga, saya mau bilang bahwa Makassar International Writers Festival yang akan tetap berlangsung sebagai salah satu cara merawat dan melanjutkan mimpi-mimpi Kalili dan kerja-kerja Kalili, juga akan menerbitkan karya lengkap Lili Yulianti Farid tahun depan. Semoga teman-teman menikmatinya. Terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati Dapur Luna Vidya. Katong semua pun ingatan tuh akan tak simpan dalam suara, dalam bau, warna, dalam rasa. Bukan cuma rasa di lidah, tapi juga rasa kalau ketong pegang sesuatu. Kenapa beta bilang begitu?
Tagal asal beta masuk dalam dapur nih, kenangan itu akan pukul beta. Pukul beta macam ombak begitu. Pukul beta. Bikin beta ingat beta pun kampung. Dia pun bau. Bikin beta ingat kalau beta pun hidup nih cuma separuh. Sisa 11 saja. Mandis? Mandis oh? Ada telepon nih. Dari Ibu Korting. Halo? Waalaikumsalam. Iya. Iya, alhamdulillah. Baik ja, Bu. Baik. Kita bagaimana iya Bu Tendri? Kita baik juga. Alhamdulillah. Ya bagaimana itu Bu? Diskon. Kita kasih. Bagaimana Di? Bu, dari awal tahun Mi tidak pernah aku kasih naik kalau harga sama kita Bu. Jangan Mi diskon. Mestinya kita juga mengerti Kak. Kalila. Ya kita mengerti Kak juga Bu. Karena hampir Mi itu harga modal kasihan. Tolong. Kalila. Jangan naik di bangku. Turun. Maaf, tabe, kenapa Bu? Iya, begitu Mi Pale. Tabe, Bu Tendri, bagaimana itu? Pembayaran tak? Kita sudah 3 kali ini acara tak, baru belum ada transferan tak 2 bulan Mi. Anggaran perubahan. Kalila, turun nak. Iya tabe kita bilang apa? Tadi ku dengar Ji anggaran perubahan. Masih 2 bulan itu Di. Iya. Terima kasih pesanan tak begitu Mi Pale. Iya. Waalaikumsalam. Ini orang-orang kantor nih. Hari-hari rapat. Itu ibu yang telepon tadi. Beta kasih nama dia Ibu Korting. Tagal asal antua telepon sah. Asal antua telepon. Bukan cuma pasan Pak catering ini bukan. Asal antua telepon pasti minta korting. Susah yang lain pasti minta korting. Beta kira ayo kasihan saya bisa bayar kantor saya bisa bayar jadi katong mengerti akan jual. 1 kali antua datang sampai dalam muka rumah nih. Turun dari oto. Bapaknya paling bagus. Wih. Pono, emas, cincin, galang, semua. Akang pun mata kalung macam holden, uang holden Belanda tuh. Basar, lebih basar dari ini mata selepung tutup nilai, basar. Beta pikir, kasihan. Ini orang mangkali uang yang dia telepon par ibu Andi sini, par bali-bali akan perhiasan nih. Sio, bikin diri susah. Saya tahu orang susah. Macam saya ada utang begitu. Apa nih? Orang paling sembai. Beta mau kasih tahu Leng. Apa itu lagi? Ku lupa. Sabar. Apa? Dapur dan Kalila. Oke.
dapur. Dapur ini, dapurnya Ibu Andis. Beta panggil antua Ma Andis. Ma Andis nih pun hidup cuma 2. Satu itu dapur nih, dan satu lagi Kalila. Antua pun anak perempuan satu-satu. Semua yang antua kerja tuh mulai dari atas meja nih. Semua yang katong lihat antua punya, itu cuma for Kalila. Beta lai cuma punya 2 hal dalam hidup nih. Yang satu tuh sebelah yang bikin beta pergi dari beta pun kampung. Yang sebelah lah itu ada di sini. Dong 2 nih, Ma Andis dan Kalila. Itu beta pun hidup. Ma Andis nih, antua suka menyanyi. Betul keseng? Betul? Oke. Ma Andis nih, antua suka menyanyi. Beta lagi suka menyanyi. Jadi beta ajar antua lagu-lagu Ambon. Sio mama. Pas keseng? Oke, ulang. Sio mama. Betari mau pulang. Sio mama. Mama sulia. Kurus lawange. Betul. Beta besar dalam dapur, mama bakar sagu. Kalila besar dalam dapur nih juga. Kalila tuh belajar jalan, ajar-ajar jalan, pegang dia pun mama pun ujung rok. Atau beta pun pinggir sarung nih. Terus waktu dia ajar-ajar jalan begitu, katon 2 yang besar-besar nih, beta dia Ma Andis. Katon 2 kerja. Katon 2 sibuk iris bawang, potong daging, rabus kentang, beta goyang tarigu, bikin segala macam adonan, bikin segala macam makanan. Waktu kecil tuh, beta biasa jaga panggil Kalila nih, beta ganggu dia, beta bilang dia, Nona tuh kan pis celana nih. Tagal dia tuh kincing di mana-mana. Kincing di bolsa, kincing di sofa, dia pun mama pun rok, beta pun sarong. Beta bilang, Nona nih paling jago bikin Pulau Jawa di mana-mana. Wih. Dia tak tahu beta. Terus apa lagi beta lupakan? Tapi dia paling pintar. Oh iya betul. Dia paling pintar. Dari kecil dia paling pintar. Anaknya paling pintar. Ajar-ajar beta lagi. Ajar beta. Beta yang sen tahu anak. Jadi ajar-ajar beta dia bilang. Kayak salju Rut. Jadi di Jawa tuh ada salju lain Nona. Iyo betul itu. Cuma akan perempuan tuh kayak perempuan kecil kita tahu beta ancor macam ini. Kita tahu beta bilang di Jawa tuh ada salju. Ini tuh Mak. Ini Rut kenapa di? Asal apa saja, asal kita bicara apa tuh pasti ada hubungannya sama Jawa. Sedikit-sedikit Jawa, sedikit-sedikit Jawa, sedikit-sedikit Jawa. Kenapa Ki Rut? Begini, beta tuh dari kecil pun cita-cita naik kereta api di Jawa. Dari ujung satu sampai ujung lain. Tagal beta pun Oma Idi, antua pun laki tuh Opa Maku, Tanta Raknil. Jadi Oma Idi ditinggal iku Pomaku Kang. Don tinggal di Banja Tampa. Jadi dari Oma Idi ini beta tahu kalau di Jawa tuh ada Jember, Kebumen, ada Surabaya, ada Jogja, ada Cirebon, ada Cimahi. Wih, beta mau lihat Kang.
Terus kenapa masih di sini? Begini akan pun cerita. Beta itu waktu berangkat mau pita na Jawa nih. Zaman itu seng ada kapal-kapal pel nih basar nih, kapal putih seng ada. Katong naik kapal barang. Dong bongkar muat barang-barang di palabuhan. Dar Ambon nih katong pi Buton. Bongkar muat barang di sini. Beta tinggal 3 hari di Buton tuh, 3 hari. Ayo rasa lama beta rasa sakit. Dar Buton ketompi Salayar. Ketompi Salayar sini tinggal 4 hari. Perjaka bongkar muat nih 4 hari. Dar Buton lai beta susaki. Sakit seng baik. Rasa mau mati. Jadi waktu sampai ulang di Makassar, kapten kas turun beta. Suruh masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu beta baku dapat Ma Andis nih. Antua paling baik. Jadi keluar rumah sakit, beta tinggal dengan Antua. Rencana nanti kalau beta su kuat, su ada sadiki uang sadiki, beta lanjut lagi. Pergi Jawa. Pokoknya beta nih harus sampai tanah Jawa tuh. Kalau seng sampai tanah Jawa lapar apa beta berangkat Kang? Ma Andis nih cantik. Kalau bapake neces. Cantik itu seng kurang dari bintang film Widiawati itu lai. Tapi Antua pun laki-laki, Antua pun laki. Laki-laki nau-nau. Kalila pun papa nih pi kawin perempuan lain diam-diam. Ma Andis dapat tahu Ma Andis bakal lai Antua. Bakal lai hancur. Ma Andis usir Antua pun lagi dari dalam rumah. Tapi habis itu Ma Andis tinggal menangis. Kalau Antua kerja dalam dapur, Antua susah menyanyi. Antua kerja diam-diam. Kerja diam-diam saja. Antua siram bunga dengan air mata. Tengah-tengah malam begitu, beta dengar Antua menangis. Siom, kalau sudah begitu siapa mau kasih tinggal dorang? Kasihan, beta sayang Antua. Saya mungkin beta pergi Kang. Jadi beta tinggal. Ma Andis pengusaha nih, makin lama makin maju. Tiap hari. Kalila setang babasar Kang, semacam nona-nona. Jadi, dia ambil Ma Andis paling banyak. Persis Ma Andis. Suka kerja dalam dapur. Memasak paling jago, lidah rasa paling sadap. Tangan paling bagus, jago bikin kue. Pokok Kalila paling jago. Ana nilai ada ambil beta sadiki. Tangan alos tuh kalau babanting roti sio. Paling jago, kuat. Tangan kecil nih, tapi kalau banting roti paling kuat. Setiap hari ada saja yang dong bikin. Iris bawang kah, rabus kentang kah. Beta akan nama apalah itu? Parut-parut akan coklat tuh, parut-parut akan coklat halus-halus. Robe-robe daging ayam itu halus-halus. Bikin semua.
rasanya, wih itu kayak tiap hari tuh ada saja hal-hal baru yang dibikin. Resep-resep baru yang dikerjakan dalam dapur nih. Katong 3 bung hidup penuh di dalam situ. Katong kerja semua di dalam situ. Makin rame ini dapur. Makin banyak itu orang-orang yang baju-baju dinas nih datang. Dorang datang pesan paket catering. Tiap hari ini telepon babunyi. Seng putus, hari-hari telepon babunyi. Sampai beta pikir, Sio, ini orang-orang kantor nih, dong ini dapat gaji for kerja, for rapat-rapat nih. Bagaimana? Dong datang nih, orang-orang dinas nih. Dong datang bungkuk-bungkuk. Pura-pura tindis-tindis kalkulator. Macam anak-anak SD begitu. Ada ulangan matematika, tunduk-tunduk begini. Abis itu Kong. Bu Andis, tabe, begini, anggaran rapat itu cuma 5 juta. Bisa kasih diskon? Enggak. Mesti jawab iyo. Ma Andis tinggal dengan iye. Oke. Ada lagi. Bisa tanda tangan, Bu. Iya, enggak ada angkanya. Nanti angkanya saya isi. Nggak bisa. Kasih lah. Atau Bu Andis, bisa ini anggaran rapatnya nanti toh Bu digabung saja sama yang 2 bulan ke depan. Nggak apa-apa toh Bu. 1 kali maksudnya dikasih sama semua, digabung saja. Nggak apa-apa sih toh Bu. Nanti ada bagian tak. Ini orang-orang kantor nih. Apa ini? Datang minta potong harga. Kasih kwitansi kosong. Sondor malu pasan lagi. Tapi biar hitung bulan. Saya ada transfer macam itu. Ibu-ibu korting tuh. Saya kirim transfer. Manusia sondor kasta nih. Nona, nanti kalau Nona besar tuh, Nona kerja di kantor. Nona seng boleh ikut dong pun kalakuang nih. Kalakuang makan pancuri nih. Nona seng boleh ikut orang. Nona harus jadi orang baik. Nona seng boleh. Tapi biar deh orang-orang sondor kasta manusia makan pancuri nih. Ibu Andis itu hati paling baik. Tinggal dengan Iya. Begitu mi pale. Tagal itu beta paling sakit hati kalau orang-orang sing hargai yang tua. Waktu semua susah dia, beta siap berangkat. Kerusuhan pica di Ambon. Jendela dapur yang biasa ketong lihat langit biru. Beta lihat akan sekarang hitam. Awan gelap tak gantong di sana.
beta kendoan lengkuan. Perkara besar apa yang bikin darah akan cair lawang ini? Sampai ketemu si aku benci. Saya ketemu si aku benci begini. Orang bersaudara. Su hidup dalam takutang. Sen tahu ini masih bisa hidup kaseng. Kampung-kampung terbakar. Rumah dapat kas tinggal kosong. Kampung-kampung yang dulu baku tolong, sekarang baku jaga deng parang deng panah. Perbedaan akang dalam, yang dulu satu akang tabalah. Masa-masa itu Ma Andis dan Kalila seng mau makan beta pun roti strawberry. Kayak darah, Ruth. Tapi yang bikin beta hati berdarah bukan cuma tagar kabar dari Ambon. Dari sudut-sudut dapur, Kak Karlak datang bawa kabar yang baik tentang Ma Andis. Brokoli, kacang panjang, kentang, tomat akan tinggal busuk, akan meleleh, bau. Kalau Ma Andis kerja dalam dapur, rasa akan babanteng, tambahan, tambah keras. Antua iris bawang buat menangis. Ada apa, Ruth? Urus saja pesanan makanan itu. Beta seng pernah dengar Antua bataria macam begitu. Apalagi for Kalila, seng pernah. Suara besar tuh beta cuma dengar waktu Antua usir Antua pun laki dari dalam rumah. Seng pernah. Kenapa Mama, Ruth? Beta mengerti Ma Andis tong situasi. Antua pun situasi macam waktu katong ada bisol dalam KTA. Akan saki lawang, seng boleh sonto. Seng dapat lihat dari luar, tapi saki akan seng bisa sambungi. Ma Andis macam eskas begitu. Kumpul semua di dalam, simpan semua di dalam. Tapi begitu pintu eskas tuh akan tak buka sedikit. Udara dingin yang keluar tuh akan cucu beta. Tusu beta.
Tapi ketong saya mulai patah tagal kesedihan, kan? Kenapa? Siapa bikin Nona menangis? Hah? Siapa bikin Nona menangis? Don cerita apa? Bilang apa? Lancang. Apa lu tahu, Kang? Hah? Bukan urusanmu kalau mamanya Kalila mau kawin lagi. Hah? Bukan urusanmu. Lancang ini bulu badaki bicara orang di belakang. Sabarang. Lu paling kurang ajar, sen tahu apa-apa. Beta kasih tahu, dia bukan perempuan simpang. Lapis yang kepala dinas, mau camat, mau bupati, mau gubernur, dia bukan perempuan simpang. Perempuan ini mandi sen nodek. Ngane, mulu paling badaki kurang ajar. Kenapa mesti tanya Kalila? Tanya beta, tanya beta. Berani kau mengusik, ku cari kok. Beta sen takut satu lagi dalam sini. Sen takut satu lagi, beta sen takut. Kecil gini kompleks. Beranimu. Abis itu peristiwa, katong tiga, beta ma Andis dan Kalila, pergi Jawa. Beta pi lama lagi. Beta batamang Kalila sekolah sampai abis kuliah. Saya tidak akan tanda tangan kwitansi kosong. Ingat ini. Yang saya jual, paket makanan dari catering saya, bukan diri saya. Anda salah. Anda salah kalau Anda pikir Anda bisa merebut harga diri saya. Dengan coba-coba menjebak saya dalam masa lalu orang lain. Sekalipun orang lain itu adalah ibu saya. Saya Kalila. Saya bukan ibu saya. Kalila tuh begitu perempuan nih. Perempuan nih berani. Dia sentaku orang pun kekuasaan, dia sentaku orang pun jabatan. Perempuan satu nih. Berani bilang tidak. Seng mar sengsa. Beta supi Jawa. Beta su naik kereta api. Beta mau pulang juga. Buat beta, pulang tuh bukan berjalan ke masa lalu. Beta nih, pulang itu cita-cita baru.
Beta mau pulang le, beta pun utang pala, utang cengkeh. Kalapa di belakang rumah. Bajalang ikut pantai Pasir Putih di belakang rumah. Tarigu ini macam pasir. Luna Vidya. Saya mau mengajak semua tim hari ini yang pementasan dapur ini. Saya tadi Luna Vidya, Direktur Arsitek Abdi Karya, tepuk tangan buat Abdi Karya. Silakan. Produser Riri Riza, Manajer Produksi Rahmat Mustamin, tim artistik Alif Anggara, dan musik dan lagu El Matulesi. Silakan, mungkin bisa ke depan kita berfoto-foto. Terima kasih sekali lagi teman-teman telah hadir di acara sore ini. Terima kasih Jakten telah memfasilitasi pementasan hari ini untuk kita sama-sama mengenang, merayakan, dan melakukan penghormatan terhadap Lili Yulianti Farid dan karya-karya, gagasan-gagasan, dan kerja-kerjanya selama ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk monolog dapur. Luna. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Silakan menikmati rotinya. Silakan yang mau foto dan terima sekali lagi. Terima kasih Mas Aan untuk sudah memimpin acara ini, dan terima kasih juga untuk Kakak Luna yang sudah menampilkan performance yang sangat menarik, yang bisa menghibur, bisa mungkin menginspirasi dan menyampaikan sangat menyentuh bagi teman-teman sekalian semua. Oke, atas nama Jakarta Content Week 2023, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Litfest sesi A Lily from Makassar and Other Literary Gardens. Kami masih memiliki banyak sesi lainnya di Jakarta Content Week 2023. Sekecil apapun aksi kita, pasti punya pengaruh besar. Langkah kecil kami dimulai 30 tahun yang lalu. Bermula dari mimpi untuk terciptanya hubungan lebih lestari antara sesama manusia dan juga alam. Tapi kami sadar ini bukan langkah mudah. Dan menyerah bukan pilihan. Kita harus terus membuat perubahan. Mulai dari pelestarian alam, daur ulang, penyelamatan lingkungan, perlindungan hewan, memperjuangkan hak perempuan, hingga memilih produk yang lebih alami. Mari rayakan bersama 30 tahun The Body Shop di Indonesia. Karena perubahan besar untuk menjadikan bumi Indonesia lebih layak dan indah, berawal dari aksi kecil kita.